presentasikan ada diskusi kami yang berjudul Strategi Indonesia Menghadapi Persaingan Pasar Global. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farhan Akbar. Saya Aslam Madar. Saya Purna Cirekam. Saya Din Ernawati. Yang pertama ada pengertian. Pasar global adalah sistem perdagangan internasional yang memungkinkan terjadinya jual beli dan jasa antar negara tanpa batas wilayah. Dalam pasar global, perusahaan dari berbagai negara saling bersaing untuk memasarkan produk mereka dengan memanfaatkan teknologi, komunikasi, dan kerjasama internasional. Selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Selanjutnya yaitu pengaruh globalisasi terhadap ekonomi Indonesia. Pengaruh positif yang pertama memperluas pasar ekspor Indonesia, yang kedua meningkatkan investasi asing, yang ketiga mempermudah akses teknologi dan informasi, yang keempat membuka lapangan pekerjaan, yang kelima mendorong perkembangan bisnis digital. Contoh pengaruh positif yaitu produk Indonesia seperti kopi, kelapa sawit, tekstil dapat dijual ke luar negeri. Selanjutnya ada pengaruh globalisasi terhadap ekonomi Indonesia, yaitu yang pertama ada pengaruh negatif. Yang pertama persaingan produk asing semakin ketat. Yang kedua ada produk lokal dapat kalah bersaing. Yang ketiga ada ketergantungan pada barang impor. Yang terakhir ada kesenjangan ekonomi dapat meningkat. Yang selanjutnya ada contoh pengaruh negatif. Yang pertama produk luar negeri seperti pakaian dan elektronik lebih banyak diminati masyarakat. Yang kedua UMKM lokal sulit bersaing karena harga produk impor lebih murah. Selanjutnya akan dijelaskan pada teman saya. Selanjutnya ada faktor penyebab persaingan pasar global. Faktor penyebab persaingan pasar global itu yang pertama ada globalisasi ekonomi, ada globalisasi produk luar sudah masuk. Yang kedua ada kemajuan teknologi, produksi cepat dan e-commerce meluas. Yang ketiga adalah transportasi dan logistik, distribusi makin cepat dan murah. Yang keempat ada perbedaan biaya produksi, negara dengan biaya yang rendah yang lebih unggul. Yang kelima ada kualitas dan inovasi produk, konsumen memilih yang terbaik. Yang keenam ada kebijakan internasional, FTA atau FTA membuka pasar global. Yang ketujuh ada perubahan selera konsumen, yang tren tetap berubah. Yang kedelapan ada perusahaan internasional, saing global bukan model yang besar. Selanjutnya. Selanjutnya ada dampak strategi pemerintah terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi stabil. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,03% sepanjang tahun 2024. Didorong oleh peningkatan aktivitas investasi, manufaktur, serta permintaan domestik yang terjaga. Yang kedua, inflasi terkendali. Tingkat inflasi 2024 tercatat sebesar 2,8%. Berada dalam kisaran target pemerintah dan Bank Indonesia, mencerminkan keberhasilan menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Yang ketiga, surplus neraca perdagangan. Neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus selama 57 bulan berturut-turut sejak Mei 2020 dengan total surplus sebesar $31 miliar yang didorong pertumbuhan ekspor komoditas seperti nikel, logam mulia, dan alas kaki. Yang keempat, penyerapan tenaga kerja. Tingkat pengangguran turun dari 4,82% dari Februari 2024 menjadi 4,76% ke Februari 2025 dengan lapangan kerja baru mencapai 3,59 juta pada awal 2025. Yang kelima, investasi meningkat. Kawasan ekonomi khusus atau KEK seperti listrik dan Kendal berhasil menarik investasi hingga 82,6 triliun dan menciptakan 42.930 lapangan kerja pada tahun 2024. Yang keenam, hilirisasi berdampak besar. Hilirisasi nikel menghasilkan ekspor sebesar 33,52 US dollar miliar pada tahun 2023, meningkatkan 745% dibandingkan tahun 2017 yang hanya 4 miliar US dollar, memperkuat daya saing Indonesia di pasar. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama itu pasar global memungkinkan perdagangan
Indonesia. Yang kedua ada globalisasi memberi dampak positif seperti ekspor, investasi dan teknologi, dan negatif seperti persaingan ketat dan ketergantungan impor. Yang ketiga ada Indonesia perlu peran pemerintah dan peningkatan kualitas SDM serta perlu agar mampu bersaing di pasar global. Dan ini sumbernya dari materi yang kita diskusikan di PPT. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.